Nona manis, saya masih harus mengurus beberapa hal sebelum berangkat. Kalau kamu OTW-nya 10 menit lagi masih bisa sampai tepat waktu kurang lebih. Kamu gak apa-apa kan kalau 10 menit lagi? Oh, wow, hai. Maaf, tangan saya bergerak sendiri dan mulut saya bergerak sendiri. Ya, begitu. Hei, emang kenapa? Well, saya mau nanya hal itu juga. Kenapa saya punya istri model majalah kayak begini ya? Tiba-tiba banget. Biasanya kamu gak buka pakaianmu sampai sebegini ya? Atau kamu lagi mau godain saya sebenarnya? Well, ya baju kamu bagus. Saya suka kok. Suka banget malah. Kebuka gitu di punggung, terus agak kebuka di betis sampai paha. Ya lebih bagus lagi kalau misalkan gak pakai baju sih sekarang. Ya, kenapa emang ya? Ya itu menurut saya. Saya sih lebih prefer kamu gak pakai apa-apa sekalian. Nona manis. Nanggung ini. Maksud saya apa? Ya maksud saya lebih bagus lagi pakai baju yang ketutup gitu loh. No, I'm not mad or anything, baby. There's nothing wrong. You're so beautiful. Saya bahkan rela makan kamu sekarang dibandingkan makan apapun lagi. But don't you think this is too much? I mean, kamu cuma mau ketemuan dan dinner sama teman-teman kamu dan bukan lagi mau ke acara megah di suatu negara atau ya acara yang glamour atau semacamnya. Baby, pas kita honeymoon, kamu bahkan gak pakai baju-baju yang terbuka sedikit pun. Kamu juga gak mau pakai baju-baju dinas. Dan tiba-tiba kamu pakai begini. Oh. Right. Dress code-nya memang begini. Oke, nona manis. Nah, ini teman kamu yang mana ya emang ya? Ya, biasanya kan teman-teman kamu pakai bajunya juga nggak pernah pakai dress code atau semacamnya, bahkan yang terbuka kayak begini. Oh, dua teman kamu yang fashion itu. Nona manis. Emang di zaman sekarang itu sangat tren itu ya, pakai baju-baju yang terbuka kayak begini. Well, saya suka sih kalau ngeliat kamu pakai baju kayak begini. I mean like, aku gak akan nolak sama sekali. Ya tapi yang saya concern itu adalah kamu kalau masuk angin gimana, nona manis? Well, baby, kamu lupa ya? Kemarin kamu itu pakai baju ketutup dari atas sampai ke bawah. Itu aja kamu pulang-pulang dikerokin. Well, ya saya suka ngerokin kamu dan saya suka dengerin teriakan kesakitan kamu sih. Dan kalau kamu gak masalah sama itu, ya saya akan senang hati ngerokin kamu sampai nanti kamu kesakitan terus-menerus. Bercanda. Oh, oke. Kalau kamu nyaman pakai baju kayak begini ya. Well, I wanna ask this one question. Since when nona manis nyaman memakai baju-baju seksi kayak begini? Saya gak yakin kalau nona manis bilang nyaman pakai baju kayak begini. Kamu gak pernah suka pakai baju kayak begini even di depan saya. Kamu aja masih suka malu-malu di depan saya, yang notabene-nya adalah suamimu. Pas dulu nentuin gaun pengantin, kamu juga gak mau yang terbuka dan lebih prefer yang tertutup. Kamu tuh ikut dalam penentuannya gak sih? Penentuan dress code atau kamu ikut-ikutan doang? Well, bukan begitu sih. Saya bukan bilang gimana-gimana ya. Tapi dari cara kamu menyikapi pemakaian baju begitu, saya tahu kamu gak nyaman.
Hey, princess, nona manis, sayangku, istriku, dan manisku. I know every detail. I can read your mind by your own gesture. Gestur kamu yang nutup-nutupin bagian yang terbuka dan megang-megang rok dari tadi udah jelas kelihatan gestur yang kurang percaya diri. Dan orang percaya diri akan biasa aja dengan bagian terbukanya kalau memang dia mau memakai baju yang terbuka. Kunci dari tampil percaya diri dan well dressed adalah memakai baju yang nyaman. Bukan semerta-merta terbuka. Dan aku tahu kamu gak nyaman. Gak usah dipaksain, ya. Well, princess, kalau kamu gak nyaman, gimana kamu mau tampil percaya diri di depan orang? No, I will support you, my princess, nona manis. Tapi saya gak akan kasih kamu keluar sendirian sama teman-teman kamu yang sangat fashion itu. Saya tahu teman-teman kamu gak punya pacar dan mungkin mengawal saya akan ikut kamu, tapi ya saya gak mau ninggalin kamu sendirian di situ tanpa saya di situ. Ya pengawal udah siap, tapi ya lebih siap lagi dan lebih prepare lagi kalau suaminya yang ikut, ya kan? Yaudah, saya siap-siap dulu ya kalau gitu. Give me a minute. Nona manis, jangan khawatir. Saya cuma ikut untuk menjaga nona manis, nggak lebih. Oh, atau sebenarnya kamu khawatir teman-teman kamu bakal terpikat sama saya? Lucu banget sih. Padahal bilangnya gak suka sama saya, tapi takut saya direbut. Nona manis. Sayang, saya gak lagi mode protektif atau apapun itu. Saya cuma lagi mode suami siaga, ya. Biarpun mereka mungkin bakal bilang saya overprotective atau semacamnya, tapi yang pasti kalau mereka punya cowok nanti, saat sudah punya cowok, mereka akan tahu perlakuan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan cowoknya yang lain nanti. Ya itu pun kalau mereka punya IQ yang cukup tinggi untuk menafsirkan hal itu. Oh, kamu takut diomongin apa-apa? Takut diomongin yang jelek-jelek ya? Begini sayang, nona manis. Kalau mereka bilang apapun yang jelek soal kamu, berarti mereka bukan orang yang baik. Sorry baby, tapi that's life. Itulah cara dunia bekerja. Kalau mereka berani ngomong yang jelek-jelek di belakang kamu dan kamu gak secure sama pertemanan itu, dan takut diomongin yang aneh-aneh karena menikah sama saya, ya berarti itu bukan tempat buat nona manis. Maaf aja, tapi saya juga selalu begitu ke teman-teman saya, atau mungkin bawahan saya yang berani begitu. Bahkan kalau nama nona manis yang lewat dari mulut mereka dengan intensi yang tidak baik, jelas nggak cuma mas jauhin, tapi tangan mas yang akan nyamperin mulut mereka tanpa ragu sedikit pun. Dan sama juga untuk kamu. Ya, saya nggak bilang kamu harus nonjok teman-teman kamu sih. Enggak, of course not, darling. Saya nggak mau tangan kamu yang indah ini jadi tempat untuk kekerasan. Tapi bisa dibilang kalau kamu gak nyaman sama pertemanan itu, sudah seharusnya kamu menghindari pertemanan yang gak bikin kamu nyaman atau merasa gak dihargai di sana. Kalau mereka teman yang baik dan pengertian, mereka akan paham kok kalau kamu bilang gak suka pakai baju terbuka. Oke, well, karena kamu masih maksa dan mau nyoba untuk pakai baju ini, saya akan tetap nemenin kamu. Saya mau ada di samping kamu, biar kalau ada apa-apa, bisa ada saya yang hadir buat kamu.
saya bawain kaos sama celana juga ya. Dan, tenang. Kamu mungkin bisa berdandan terbuka dan rapi, tapi saya bisa lebih well dressed daripada kamu, Nona manis. Don't worry my baby. Oke. Saatnya mencari baju yang layak untuk disandingkan dengan Nona manis yang secantik ini. Oh, halo sayang. Udah selesai dari kamar mandi ya? Well, yuk. Kita ke meja lagi, Nona manis. Kenapa? Oh. Saya terlalu protektif dan matanya terlalu serem di depan mereka. Nona manis. Mungkin lebih serem lagi kalau kita dengerin gosip-gosipnya mereka. Ya saya yang bos mafia aja merinding dengernya. Maksudnya mereka lagi ngomongin kamu saat saya dan kamu gak ada di meja. Kamu ini gak pernah punya temen atau gimana sih? Polos banget kayaknya. Oh, gak percaya ya? Padahal saya mau keep ini biar nanti aja pas pulang baru di reveal, biar mood kamu tuh masih kejaga. Tapi oke, kalau kamu masih nggak percaya, coba berdiri di sini. Ya, udah nurut aja sama saya. Oke, harusnya dari dekat sini kedengeran sih. Yep, berdiri di sini dan harusnya kamu bisa dengar mereka lagi ngomongin apa. Oh, nggak kedengeran. Ya udah. Kalau masih kurang jelas, saya naruh mic di situ dan kamu boleh dengerin pakai earphone ini. Kalau ketahuan gimana mic-nya, ya udah aja. Nggak bakal ketahuan kok. Melanggar privasi. Ya, oke. Ini bukan tindakan melanggar privasi, Nona manis. Saya cuma melakukan tindakan preventif. Kalau kamu nggak suka, saya bakal berhenti untuk selanjutnya. Tapi tidak untuk sekarang. Sebelum itu, kamu harus dengerin mic ini buat mata-matain mereka. Ada baiknya kamu coba dengerin dulu mereka ngomong apa aja soal kamu dan saya. Aduh, masa bawa cowoknya ke acara begini sih? Pasti dia mau pamer doang. So kayak begitu lagi cowoknya. Tatoan lagi. Biasalah. Sosokan keren itu cowoknya juga dari tadi. Liatin kiri, kanan, biar kelihatan ngejagain gitu. Padahal mah kayak maling. Well, saya nggak masalah kok kalau soal saya yang dibicarakan. Kan saya emang datang ke sini dan emang karena saya yang ingin datang ke sini. Ini bukan salah kamu juga, Nona manis. Tapi menurut saya, coba dengerin dulu lebih lanjut sebelum kamu lebih kesel sama saya soal saya melanggar privasi dan tidak percaya dengan teman-temanmu yang brengsek itu. Tapi dianya juga pas pakai dress gitu aneh nggak sih? Kayak maksa gitu. Iya, maksa banget. Gue juga bingung lagi. Dia sok-sokan pakai baju terbuka gitu. Nggak cocok banget deh. Najis mau ikut-ikutan style kita. Gak boleh gitu. Kan dari awal kita sengaja bikin dress code begitu biar dia nggak mau ikut. Tapi malah ternyata berani dong ikutan. Udah cukup dengerin ya. Sebenarnya ada percakapan di awal yang saya rekam juga, tapi saya takut kamu jadi makin kesel dengernya. Oh, kita pulang aja. This early. Kamu yakin? Oke. Kita pulang sekarang ya. Tolong kasih saya waktu 3 menit. Saya mau ambil mic doang. Dan tolong kamu tunggu di mobil, Nona manis. Saya sekalian mau pamitan juga sama mereka. Ya, ntar saya bikin aja alasan kamu sakit perut atau apa gitu. Ya? Sebentar ya sayangku.
I promise I'll be quick, baby. Halo sayang. Pas kan? 3 menit. Saya ngos-ngosan. Enggak, ini cuma sedikit olahraga tadi. Ada lari-lari dikit. Berdarah-darah. Oh, enggak, ini darah 2 teman kamu sih. Hah? Ya, saya cuma mukulin sampai berdarah aja. Sampai mereka minta ampun doang, terus ya udah cabut. Tapi tadi sempat ditahan security sih, terus ya udah saya terobos sekalian. Nah, ini yang kiri ya kena dari security-nya. Ya jadi ya ada 2 darah teman kamu, terus ya sama security. Ini bentar lagi kayak mereka mau panggil polisi sih kayaknya. Kabur. Well, baby, I'm okay. Ya, I'm okay. Beginian doang tuh gak ada apa-apanya. Biar anak buah saya yang ngurus semuanya. Dikasih uang buat oplas sama tutup mulut juga udah diam pasti teman-teman kamu. Ya saya gak akan biarin kamu ngerasa kamu itu orang yang menyusahkan atau bahkan merasa sendirian. Mulut mereka yang brengsek itu gak boleh nyebut nama kamu. Cuma saya yang boleh nyebut nama kamu. Kok dilanjut sih? Nggak boleh dilanjut. Di rumah aja. Nggak boleh di sini. Yuk pulang. Nanti kita makan di rumah aja ya. Aku udah minta tolong buat dimasakin makanan kesukaan kamu di rumah. Oh. Nona manis. Ini gak ada apa-apanya kok. Ini tuh beneran gak ada apa-apanya sama apa yang udah kamu lakuin buat aku. Well, kamu udah mengisi hidup saya. And you really deserve this kind of treatment. No, you don't need to thank me. Kalau kamu mau berterima kasih, mending kamu jatuh cinta sama saya aja. Soalnya itu kan emang yang mau saya kembangin perasaan kamu ke saya. Ya enggak. Kamu jadi serius begitu mukanya. Enggak usah. Kasihan kamu kalau serius-serius kayak begitu, berat pikirannya. I'm sorry, my princess. Maaf ya Nona manis. Saya cuma bercanda. Saya bukan ngelakuin hal ini biar kamu suka sama saya. Saya bukan mukulin orang. Cuma biar kamu suka sama saya dan saya bisa kelihatan so hebat di depan kamu. Saya cuma gak suka ngelihat orang-orang itu yang udah berani ngomongin kamu dan gak tahu kalau kamu itu udah berusaha keras untuk fit in di depan mereka semua. You did great, baby. Kamu berani keluar dari zona nyaman kamu buat bisa punya koneksi baru atau teman baru. Tapi sayangnya kamu malah dimanfaatin buat jadi bahan tertawaan sekarang. Gak apa-apa ya. Pokoknya kalau emang kamu ngerasa gak nyaman, kamu bilang aja sama aku. Maaf. Maksudnya saya. Ya, Nona manis. Oh. Kamu serius? Kamu tahu nggak? Dengar hal itu aja udah bikin aku senang banget. Kamu emang tahu ya cara bikin aku senang? Ya berarti pasangan ini sudah lebih melangkah maju. Perasaan kamu ke aku makin terbuka dari sebelumnya, Nona manis. Oh, anak buahku
aku lagi ngurusin TKP. Oh, ada video. Kamu mau lihat? Yakin? Sepertinya tidak usah. Paling cuma video orang lari-lari doang, teriak ketakutan. Ya udah, kalau istriku maksa aku akan melakukannya. Tapi cium dulu dong. Ini di sini sayang. Di sini. Ya cium doang. Dari kemarin juga udah cium-cium biasa kok. Oke, kita play ya. Gue bilang, ampun sama gue sekarang dan jauhin nama istri gue dari mulut kotor lu itu. Brengsek! Jangan berani-berani lu nyebut nama istri gue lagi pakai mulut kotor lu itu, bangsat. Apa lagi? Hah? Ngapain lu? Ngapain rekam-rekam? Hah? Ngapain rekam-rekam? Yap. Itu brutal. That's brutal. Ya, maaf ya, agak brutal. Kamu gak mual kan? Atau semacamnya mungkin? Enggak? Well, I promise aku gak akan begitu ke kamu sama sekali. Aku cuma akan begitu ke orang yang bikin kamu risih atau gak nyaman. Udah itu aja. Enggak kok. Aku gak berlebihan sama sekali. I mean, kalau kamu mikir aku berlebihan, mereka juga berlebihan kok. Kamu sih sebenarnya yang berlebihan. Soalnya kamu udah bikin aku mencintaimu dengan brutal. Dan pasti kalau sesuatu menyangkut kamu, aku bisa ngelakuin apa aja buat kamu, nona manis. Oh, ya, video baru lagi. Mau nonton lagi? Nggak usah kita urusin ya. Itu biarin anak buahku yang ngurusin. Dan sudah. Kalau kita liatin videonya sama aja kayak kita ngeliatin orang-orang yang mau mempertaruhkan nyawa cuma demi eksis videoin sebuah kejadian. Jadi, yaudah, ya kita move on. Iya, aku cuma mukul 2 orang dan satpam. Udah, aku nggak mukulin yang lain lagi. Nggak perlu tahu kali ya. Nggak perlu tahu sih. Selama ya aku cuma mukulin 2 temen kamu dong. Dan ya, yang ngeliatin aku cukup banyak dan kebanyakan milih videoin aku entah buat apapun itu. Dan ya aku sedikit kelepasan dan mukulin mereka semua. Ya oke. Pokoknya nona manis, cintaku, sayangku, istriku, I'm my princess, my baby. Semua orang yang berani berurusan sama kamu itu sama aja lagi berurusan sama aku, sayang. Dan kalau ada yang berurusan sama aku gak akan segan-segan buat pakai segala cara bikin orang itu nyesal selamanya. Oke, kita harus pulang sebelum kita lanjutin semuanya di mobil. Dan takutnya kalau polisi sampai aku juga keseret masuk. Malas harus ngobrol-ngobrol lagi. Aku mau sama kamu aja semalaman ini. Boleh? Istriku? Kalau aku bilang istriku harusnya kamu jawab ya. Boleh suamiku. Boleh gak? Istriku. Good girl. You're so obedient. Baby girl. Oke, yuk berangkat. Kalau mau peluk begini gak harus nunggu aku tidur kok. You can hug me anytime you want to, sweetie.
kayaknya masih ada sesuatu yang ganjal gitu, berat dengarnya. Kenapa sayangku? Masih ngerasa gak enak gara-gara bikin aku mukul orang? Mungkin kalau gitu harusnya aku hilangin aja nyawa teman kamu tadi, biar kamu lebih lega. Enggak, aku bercanda, Nona manis. Emang kenapa kamu gak enak sama aku? Ya feeling aja sayang. Dari dulu kamu itu selalu banyak dimanfaatin orang. Mulai dari dijodohin orang tua, dalam tanda kutip sama dengan dijual ke aku. Ya kurang lebih kamu pasti punya kebiasaan mikirin kepentingan orang lain dulu sebelum mikirin kepentingan kamu sendiri. Kalau emang kamu mikir aku mukul orang karena kamu, tadi kan aku udah bilang sayang, enggak sama sekali. Aku mukul mereka karena mereka emang pantas dipukul dan emang aku yang mau mukul sayang. Lagian aku penganut gender equality kok. Mau siapapun yang ngomong asal kayak tadi, aku bisa langsung mukul tanpa mandang gender lagi. Kecuali orang itu kamu sayang. Enggak gombal. Dan juga teman-teman kamu tuh yang ini ya, teman-teman kamu yang ini tuh punya mulut sampah. Jadi kalaupun aku mukul malah bikin mereka tobat ke depannya. Buat hati-hati kalau ngomong dan berteman sama siapapun. Teman-teman kayak gitu gak pantas buat kamu jadiin temen sayang. Beneran. Aku paham kok kamu mau coba temenan biar gak sendirian di rumah ini. Tapi mereka bukan teman yang baik. Kamu bahkan gak bisa jadi dirimu sendiri di depan mereka. Iya kan? It's okay my baby. It's okay. Gak apa-apa ya Nona manis. Kalau kamu harus merubah diri kamu demi terlihat lebih baik di depan orang lain, coba deh tanya sama diri kamu sendiri. Mana diri kamu yang sebenarnya? Nona manis, munggahan emas akan dibilang batu kuning gak bernilai dan gak berguna sama orang yang gak ngerti emas. Tapi buat orang yang ngerti emas, jelas bongkahan emas itu sangat amat berharga. Value kamu ditentukan dari tempat dan pergaulan kamu. Jadi pilih pergaulan yang emang baik buat kamu. Ya, kita manusia sudah seharusnya tahu apa yang buruk dan baik. Dan aku yakin kamu bisa ngelakuin hal itu. And if you don't know how, nanti aku cariin ya Nona manis. Well, sebenarnya semua yang aku katakan gak akan berguna kalau kamu pun gak kenal sama kekurangan dan kelebihan kamu terus mau berubah untuk improve diri kamu sendiri. Jadi kamu harus tahu kelebihan dan kekurangan kamu, ya. Dan jangan sampai berlindung di balik kata aku mah gini orangnya. Karena memang banyak anak buahku yang beralasan kayak begitu dan pada akhirnya kepalanya aku penggal saat itu juga karena merugikan perusahaan. Enggak sayang, itu kan cuma perumpamaan. Kamu gak akan aku penggal kok. Masa iya sih istriku, Nona manisku yang tercinta ini aku penggal kepalanya. Maksud aku di sini adalah kamu berubah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk berubah untuk orang lain. Paham kan? Good girl. That's my baby girl. Kalau masih gak paham nanti aku ajarin lagi ya sayangku.
Also, kalau kamu masih ngerasa gak enak atau bahkan gak suka aku mukulin orang, aku bisa berhenti dari mafia kok. Demi kamu. Ya, kalau itu bikin kamu tenang dan bahagia hidup sama aku, ya why not? Lagi pula aku udah lumayan lama main di bisnis ini, dan mungkin aku bisa tone down sedikit dengan kehidupan baru yang akan aku punya kalau aku fokus berumah tangga sama kamu. Mau? Boleh sayang, boleh. Tapi dengan syarat kamu harus cinta sama aku dong. Kalau kamu gak cinta ya sama aja bohong. Oh, mau jujur apa sayang? Aku gak harus ngomong apa-apa kan? Biarin mulut aku aja yang bekerja dengan ciumin kamu dari semua inci yang ada di tubuhmu ini. Hey, kenapa baru bilang sekarang sih? Oh, kamu emang sengaja ya ngetes aku masih bisa ngejar atau enggak kalau kamu nolak aku terus. What a clever girl. That's my baby girl. Kamu memang pinter ya, nggak langsung terima confess aku gitu aja. Menurutku itu sebuah langkah yang baik untuk ngajari people pleaser ya. Good job, Nona manisku. Hey, kamu tolong jangan menyesal ya sama pilihanmu. Kalau aku sekali ini udah serius dan mengetahui kalau kamu itu ngasih lampu hijau buat aku mencintaimu sepenuhnya, aku gak akan berhenti lagi ke depannya. Oh, kamu gak mau aku berhenti? Iya. Kalau gitu, minta aku jangan berhenti dong sayang. Kurang kenceng suara kamu sayang. Jangan bisik-bisik begitu Nona manis. Ya, aku masih gak bisa dengar kamu loh sayang. Oh, nakal banget sih sayangku.